Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama saya Yohan Fidiansyah Saputra, kelas 12 IPA 1 SMA 8 Muko-Muko. Review sebuah buku novel yang menceritakan seorang anak di desaku dengan judul Destenger Binoba dengan guru pembimbing Pak Dedi Suryadi SPD dengan mapel Bahasa Indonesia. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mereview sebuah buku novel yang berjudul Destenger Binoba, Mutiara Pantai Army, anak yang tangguh, kuat, dan berani. Semoga dengan adanya kisah hidup seorang anak pada novel ini dapat menginspirasi pada kalian semua. Karena saya akan membagikan sebuah buku novel yang sangat menarik untuk dibaca yang kita akan bahas kali ini. Sedikit overview tentang penulisnya ya kawan-kawan. Bu Luciana ini adalah seorang guru sekaligus penulis buku novel. Kelahiran Rejang Lebong tanggal 22 bulan Juli tahun 1978. Beliau menyelesaikan pendidikan di Sekolah Desa Negeri 13 Taba, Seberang 1990, SMP-nya 02 Lebong Utara 1993 dan SMA-nya 02 Lebong Selatan 1996. Beliau melanjutkan S1 jurusan Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politeknik Universitas Bengkulu tahun 2000 dan melanjutkan Akta 4 Geografi di STAN Bengkulu tahun 2008. Novel ini diambil dari kisah nyata ini yang sangat menyentuh hati dan bisa untuk mempelajari bagi kita semua untuk membaca. Beliau mempunyai impian suatu hari nanti semua orang akan mengenalnya sebagai seorang penulis produktif. Nah, novel ini menceritakan sebuah anak yang bernama Destenger Binoba yang tinggal di desa bersama keluarganya yang bahagia. Ada Bu Aisyah, Pak Ahmad, adik yang bernama Zia, dan kawan-kawannya yang selalu bersamanya dan membantunya. Suatu ketika di rumah Pak Ahmad terdengar suara gelak tawa, siapa lagi kalau bukan anaknya yang bernama Zia dan Destenger Binoba. Desta ini sering kali mengganggu adiknya yang bernama Zia sampai merengek kepada Bu Aisyah. Bu Aisyah pun seringkali menegur anak sulungnya ini, tapi ya tetap saja Desta mengganggu adiknya walaupun udah dimaafkan oleh adiknya. Ya namanya juga adik kakak, seringkali bertengkar. Desta ini seringkali juga sholat di masjid bersama abahnya dan bersama teman-temannya. Suatu ketika keesokan harinya, Bu Aisyah sangat khawatir pada suaminya Pak Ahmad yang sedang pergi ke laut karena cuacanya sangat buruk dan badai sangat kencang. Desta ini juga khawatir kepada abahnya yang lagi ngelaut. Suatu ketika badai pun reda, langit pun menjadi cerah. Satu persatu perahu nelayan menepi di pantai, tetapi perahu Pak Ahmad ini tak kunjung sampai di pinggir pantai. Hari pun mulai gelap. Tim SAR pun mencari Pak Ahmad dan menemukannya yang sudah terbujur kaku. Sesampainya di rumah, anaknya dan istrinya menangis, harap suaminya kembali selamat. Ternyata ia tidak selamat. Malam yang penuh duka. Beberapa hari kemudian, setelah meninggalnya Pak Ahmad, bapak dari Desta dan Zia, Bu Aisyah pun sakit batuk parah sampai mengeluarkan darah. Badannya semakin kurus, wajahnya pucat. Bu Aisyah ini dibawa ke puskesmas terdekat. Menurut dokter, penyakit yang dialami Bu Aisyah ini adalah penyakit
TBC. Bu Aisyah ini langsung dibawa ke rumah sakit sama Bu Ana, guru dari Desta, dirujuk ke rumah sakit kota Bengkulu untuk berobat ke dokter spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah ditangani dengan baik. Di sana Bu Aisyah berterima kasih kepada Bu Ana yang sudah mengantarkannya dan bersyukur kepada Allah telah mendatangi Bu Ana sebagai perantara mempermudah urusannya. Setelah Bu Aisyah pulang berobat, paginya Bu Ana langsung lanjut belajar mengajar di sekolah. Setelah Bu Ana masuk kelas, Bu Ana mencari Desta. Ternyata Desta tidak masuk kelas. Bu Ana menanyakan kepada kawan-kawannya dan mereka pun juga tidak tahu. Ada satu anak yang tahu keberadaan Desta. Karena rumahnya dekat, ternyata beberapa hari ini Desta pulangnya lebih awal dari biasanya. Bu Ana pun langsung ke rumah Desta dan bilang kepada Bu Aisyah. Bu Aisyah pun terkejut. Desta ini ketakutan, menyesal, menjadi takut. Bu Aisyah ini menasihati dan ia pun meminta maaf kepada bu umahnya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ternyata Desta bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mencari tambahan buat membeli sepatu untuk Zia. Teman-temannya ini membantunya untuk bekerja menjemur ikan asin dan upahnya mereka kumpulkan untuk membantu Desta. Desta pun berterima kasih kepada kawan-kawannya yang sudah membantu dia. Sekarang Desta bisa membeli sepatu buat adiknya yang bernama Zia. Hari-hari pun sudah berlalu. Batuk rumah semakin parah, mengeluarkan darah. Bu Aisyah ini disarankan buat check up dan kontrol ke rumah sakit setiap bulan. Tapi Bu Aisyah ini mengabaikannya. Desta khawatir, sedih melihat rumahnya semakin parah. Bu Aisyah meninggalkan pesan harus menjadi anak yang sukses dan berguna bagi semua orang dan dia sendiri. Pagi pun tiba. Desta mendapatkan 10 besar pengumuman dari nilai ulangan nasional tingkat sekolah dasar. Namanya berada di posisi paling teratas. Ia pun pulang membawa piala dengan diantar Bu Ana. Sampainya di rumah, banyak orang yang sudah berkerumun di halaman rumahnya. Tidak disangka rumahnya sudah meninggal, berbaring di bawah di samping banyak tetangga-tetangganya. Tangis pun pecah dan Bu Aisyah dibawa ke makam untuk dimakamkan. Nah, kawan-kawan, sedikit kekurangan dan kelebihan pada novel ini. Kelebihannya adalah novel ini tidak menggantung, alurnya ceritanya sangat jelas sampai akhir, dan novel ini sangat menarik buat dibaca. Sedangkan kekurangannya yaitu ada sedikit penggunaan kata yang salah dan kurang tepat, itu saja. Nah, kita dapat menyimpulkan dari cerita novel ini bahwa kita sebagai anak harus menyayangi kedua orang tua dan keluarga kita dan menjadi orang yang sukses yang berguna bagi semua dan untuk diri kita. Itu saja yang bisa saya review dari novel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!